Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hernando, NIM 19020104434. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keputusan Perilaku Konsumen. Materi pertama yaitu pengambilan keputusan konsumen akan dijelaskan oleh Rizky Febi Pramono. Saya Rizky Febi Pramono, NIM 19020104457. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang hendak dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana pembelian akan dilakukan. Model pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi dua model. Model perilaku pengambilan keputusan, model deskriptif, dan perspektif. Model pengambilan keputusan. Model perilaku pengambilan keputusan. 1. Model ekonomi, yaitu proses mendapatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau untuk memperoleh keuntungan maksimum. 2. Model manusia administrasi, yaitu tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. 3. Manusia mobi-sentrik, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga orang harus selalu bergerak bebas mengambil keputusan. 4. Model manusia organisasi, depankan sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. 5. Model pengusaha baru, menekankan pada sifat kompetitif. 6. Model sosial, orang sering tidak rasional dalam mengambil keputusan, diliput perasaan, emosi, dan situasi di bawah sadar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yuliansah, NIM 19020104437. Saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan, model perspektif dan deskriptif. Model perspektif pemberian resep perbaikan. Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Kedua, model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 2. Pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 4. Keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Evaluasi alternatif. 1. Kriteria evaluasi. Salah satu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan konsumen memegang peranan penting dalam memprediksi perilaku pembelian konsumen. 2. Penentuan alternatif pilihan. Kriteria evaluasi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. 3. Menaksir alternatif pilihan. Dalam menaksir suatu alternatif dari pilihan yang ada, maka konsumen harus memikirkan resiko yang akan diterima apabila konsumen memilih alternatif tersebut dan meninggalkan alternatif lain yang ada. Keempat, menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan
yang penting bagi pemasaran. Perkenalkan, saya Farah Nadia, NIM 1902010445. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada 4, yaitu motivasi, persepsi, pembentukan sikap, dan integritas. Dengan definisi sebagai berikut. Motivasi atau motivation merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Persepsi atau perception merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Selanjutnya, pembentukan sikap atau attitude formation merupakan penilaian yang ada dalam diri seorang manusia yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Yang terakhir, integrasi atau integration merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atau sikap yang akan diambil. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler, 2003, 183-206. Yang pertama, kebudayaan yang terdiri atas budaya, sebudaya, dan kelas sosial. Kedua, sosial yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Ketiga, personal yang terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 4. Psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Berdasarkan Kotler tadi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembeli, yaitu yang pertama, stimulasi pemasaran, yaitu terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Yang kedua, stimulasi lain atau lingkungan makro, yaitu yang berdampak luas seperti ekonomi, teknologi, politik, lingkungan alam, dan sosial budaya. Baik, perkenalkan nama saya Ulwia Darojah, NIM 1902010438. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Engel et al. Tahun 1994. Yang pertama itu ada pengaruh lingkungan yang mencangkup budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Yang kedua, perbedaan individu, yaitu sumber daya konsumen, motivasi, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang ketiga, ada proses psikologi, yaitu mencangkup pemrosesan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Di samping 3 faktor di atas, terdapat stimulasi lain, yaitu stimulasi pemasaran dan stimulasi lain. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, usaha pemasaran perusahaan, mencangkup produk, promosi, harga, dan distribusi. Yang kedua, ada lingkungan sosial budaya, mencangkup keluarga, sumber informal, sumber non-komersial yang lain, kelas sosial, subbudaya, dan budaya. Baik, selanjutnya yang mempengaruhi keputusan konsumen terdiri dari 1. Stimulasi pemasaran yang mencangkup produk, harga, bauran promosi, dan tempat. Yang kedua, lingkungan sosial. Ketiga, budaya, mencangkup keluarga, kelompok acuan, dan budaya. Yang keempat, psikologi, mencangkup motivasi, kepribadian, belajar, sikap. Yang kelima, sistem kontrol, mencangkup vendor, efisiensi, yaitu ada waktu, mudah penggunaan, usaha, dan yang selanjutnya ada value, yaitu harga dan kualitas. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari pembelian, konsumsi, dan kepuasan konsumen. Pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen dapat digolongkan menjadi 3 macam. Menurut Engel, Blackwell, dan Miniar tahun 1995, yaitu yang pertama ada pembelian yang terencana sepenuhnya, yang kedua ada pembelian yang separuh terencana, yang ketiga, pembelian yang tidak terencananya. Saya Alfi Hernando akan menjelaskan tentang metode penjualan. Metode penjualan ada 5, yaitu yang pertama penjualan langsung,
yaitu adanya kontak pribadi antara penjual dan konsumen yang tidak berlangsung di dalam toko. Yang kedua, iklan surat. Produsen mengirimkan berbagai iklan cetak ke rumah-rumah konsumen melalui surat. Tujuannya adalah agar konsumen tertarik kepada produk tersebut. Yang ketiga, telemarketing. Penggunaan telepon untuk memasarkan produk. Yang keempat, katalog. Adalah publikasi cetak yang berisi informasi lengkap mengenai produk, biasanya berbentuk buku atau barang cetakan lainnya yang lebih tipis. Yang kelima, iklan respon langsung. Adalah iklan produk atau jasa melalui media cetak dan elektronik yang salah satu pesannya agar konsumen bisa langsung merespon iklan tersebut. Materi berikutnya yaitu konsumsi. Konsumsi ada dua, yaitu yang pertama barang tahan lama. Memiliki usia pakai yang panjang dan bertahun-tahun. Seringkali barang tahan lama tidak dipakai lagi dan diganti dengan yang baru, karena barang lama sudah tidak model lagi, sehingga konsumen menggantinya dengan model yang lebih baru, misalnya peralatan dapur, furnitur, atau alat elektronik. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama. Barang-barang yang akan habis jika dipakai atau digunakan, misalnya makanan dan minuman. Selanjutnya materinya adalah kepuasan konsumen. Proses ini disebut evaluasi alternatif pasca pembelian atau pasca konsumsi. Hasil dari proses evaluasi pasca konsumsi adalah konsumen puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau merek yang telah dilakukannya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli atau mengkonsumsi kembali. Sedangkan ketidakpuasan konsumen akan menyebabkan perasaan kecewa dan menghentikan pembelian. Materi berikutnya yaitu video contoh kasus. Dalam proses pembelian suatu produk, terdapat sebuah tahap yang disebut sebagai pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh konsumen sebelum akhirnya membeli suatu produk barang atau jasa. Nah, proses ini terdiri atas 5 tahap, yaitu dimulai dari pengenalan masalah, yang merupakan persepsi mengenai perbedaan kondisi ideal dan aktual. Kemudian berlanjut pada pencarian informasi, yakni mencari informasi yang relevan dan berpotensi memberikan solusi. Ketiga, penilaian alternatif, yakni menilai berbagai alternatif yang nantinya akan membentuk suatu pilihan. Kemudian berlanjut pada proses keputusan membeli, yaitu aksi yang dipilih untuk akhirnya membeli produk atau jasa tersebut. Dan sampailah pada tahap perilaku pasca pembelian, yakni menggunakan alternatif yang dipilih untuk dievaluasi kembali guna mengetahui hasil yang didapat ataupun dirasakan. Dalam menentukan sebuah pemilihan, terdapat 3 atribut evaluasi yang menjadi kriteria pemilihan, yaitu 1. Harga, 2. Merek, dan 3. Negara asal produk. Nah, dari ketiga kriteria tersebut mempengaruhi aspek performa produk, harga diri konsumen, serta kekaguman teman. Dalam hal ini, terdapat juga 4 tipe-tipe keputusan dalam pembelian. 1. Pemecahan masalah secara luas atau extended problem solving. Dalam hal ini, pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. 2. Pemecahan masalah secara terbatas atau limited problem solving. Dalam mengambil keputusan tipe ini, biasanya pelanggan cukup mengandalkan informasi pribadi. 3. Impulse buying atau pembelian tidak terencana. Biasanya keputusan ini muncul secara spontan atau seketika setelah konsumen melihat barang dagangan. Selanjutnya yang keempat adalah pengambilan keputusan secara kebiasaan atau habitual decision making. Ada 2 hal yang muncul sebagai faktor dalam pengambilan keputusan ini, yaitu kesetiaan dan kepercayaan sebuah merek dan toko.
Nah, hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk. Yang berikut adalah kesimpulan. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan membeli melalui secara online yang didahului oleh pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternatif dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi faktor internal yaitu psikologi konsumen dan faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial budaya masyarakat, stimuli pemasaran, dan sistem kontrol vendor yang meliputi 1. Efisiensi untuk pencarian 2. Value 3. Interaksi. Yang terakhir ada saran. Konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk untuk menjadi solusi permasalahannya. Sebaiknya untuk para pembisnis, kita menawarkan solusi yang efisien dengan harga terjangkau dan kualitas yang lebih baik. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa saja langsung ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.